Apa imammu? Siapa saudara-saudaramu? Orang beriman menjawab, Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, wal Qur'anu imami, wal Islamu dini, wal muslimuna ikhwani. Ini satu pertanyaan. Kata para ulama tabi'in, pertanyaan di alam kubur oleh Munkar Nakir itu bukan pertanyaan sebentar, tapi pertanyaan sampai 7 hari 7 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ilahil awwalina wal akhirin, wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du, para hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, maghrib ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang terus memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa menjalani hari-hari dengan aktivitas. Kita bisa bernafas, dan termasuk nikmat yang kita dapatkan telah kita jalani hari raya Idul Adha, hari raya kurban, dan tadi siang merupakan hari terakhir dari Ayyamut Tasyrik. Dan saya yakin di antara jamaah yang hadir masih menyisakan daging kurban, tinggal nanti dimasak, disuguhkan buat keluarga. Dan jangan lupa sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang kita kerjakan semua nanti pada hari kiamat akan dipertanggungjawabkan. Allah akan menampakkan dan mana yang ulang, semua tidak ada yang terlewatkan. Tentu dengan satu proses yang panjang, termasuk proses yang disebut dengan kematian. Nah, inilah yang akan kita bicarakan berdasarkan surat Al-Qiyamah. Kita melanjutkan pembicaraan sampailah kita pada ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah, apabila sudah sampai pada tenggorokan. Yang sampai pada tenggorokan ruh. Maksudnya kalau sudah sampai pada masa sakaratul maut, ruh sampai di tenggorokan. Waqila man raq, dan dikatakan atau ditanya,
siapa yang bisa menyembuhkan? Wa dhanna annahul firaq, dan dia menyangka bahwa ini merupakan perpisahan antara dirinya dengan kehidupan dunia. Wal tafatis saqu bisaq, dan bertemulah betis dengan betis. Ila rabbika yauma idzinil masaq, kepada Tuhanmu di hari itu digiring. Para jamaah, pada ayat yang pertama Allah berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Ini merupakan peringatan bagi anak-anak Adam. Dengan Allah melanjutkan firman-Nya, iza balagatit taraqiyah, apabila sudah mencapai tenggorokan. Yang sampai di tenggorokan itu ruh atau nyawa, Pak. Yang sampai di tenggorokan ruh atau nyawa. Kalau di Quran terjemah itu artinya nyawa, dalam lingkaran nyawa. Nah, sebetulnya nyawa atau ruh, Pak? Hah? Orang kalau mati, atau dokter lah, ada orang tidak ada nyawanya, dikatakan sudah tidak bernyawa. Nah, yang sampai di tenggorokan itu nyawa apa ruh? Nyawa. Yang dicabut oleh malaikat maut ruh atau nyawa? Hah? Tapi kita kan sering salah kaprah. Malaikat mencabut nyawa, padahal nyawa itu yang keluar masuk itu kita bernyawa. Kata dokter sudah tidak bernyawa. Jadi malaikat ini mencabut nyawa atau ruh sebenarnya sih? Hah? Malaikat mencabut ruh. Nah, yang dimaksud oleh Allah, iza balagatit taraqiyah, apabila ruh sudah mencapai taraqi, jamaknya dari tarkuah atau ya tarkuah. Tarkuah itu tulang yang terletak antara ini lubang tenggorokan dengan bahu. Ya, maksudnya tenggorokan lah. Kalau dalam surat Al-Waqiah kita sudah sering mendengar imam membaca, falaula idza balagatil hulqum, maka kenapa apabila sudah mencapai hulqum, tenggorokan, ruh atau nyawa? Ruhnya kan? Kata Allah, kalau sudah ruh mencapai di tenggorokan, berarti yang dimaksud orang sedang sakarat maut. Wa antum hina idin tanzurun, sedangkan kalian di saat itu melihat. Yang dimaksud adalah orang-orang yang menjalani sakarat maut, merasakan sakarat maut, mereka melihat. Yang dilihat apa? Malaikat maut datang mau mencabut ruhnya. Maka disebutlah sebagai sakaratul maut. Apa sakaratul maut? Berasal dari kata sakaro, mabuk. Mabuk kematian. Namanya mabuk, Pak, setengah sadar, setengah tidak sadar kan? Antara sadar dan tidak sadar. Nah, sebagian merasakan kehidupan dunia, tapi sebagian sudah alamnya berbeda. Di dalam hadis Rasul mensabdakan, malaikat maut datang kepada orang-orang beriman yang sudah sakarat,
dalam rupa manusia yang paling dicintainya. Kalau dia cinta kepada Rasul, kalau dia cinta kepada orang tua, cinta kepada orang beriman, dalam rupa siapa orang yang dicintainya? Itu malaikat maut, sambil membawa kain yang berasal dari surga, duduk di kepala orang yang mau mati tadi. Dan orang yang mati mau sakarat memandang kepada malaikat sejauh mata memandang, sambil malaikat berkata, wahai ruh yang baik, keluarlah kamu menuju ampunan dan ridha Allah. Nabi mensabdakan, dicabut dengan lembut, dengan cabutan yang halus. Makanya orang beriman itu kalau mati, walaupun kadang ada yang melihat kan, pandangannya seperti melihat sesuatu keluar ke atas, tapi kematiannya lembut, Pak. Terus orang yang tidak beriman, datang setan menyerupai sesuatu yang paling dicintai ketika masih sehat dan hidupnya. Kalau cinta kepada harta, setan itu datang menyerupai harta. Kalau cinta kepada jabatan, setan datang dalam rupa yang paling dicintai ketika masih hidup. Supaya apa? Nanti kalau sudah sakarat maut, dia sudah merasakan alam yang berbeda, tapi melihat sesuatu yang paling dicintai, yang dia sebut hartanya. Padahal sudah mau mati, Pak, tapi yang disebut hartaku, jabatanku, ini sudah tanda-tanda su'ul khotimah. Lalu malaikat dengan nada yang keras mengatakan, wahai ruh yang buruk, keluarlah kamu menuju murka dan azab Allah. Dicabut dengan hentakan keras. Naudzubillah. Nah, ini kata Allah, falaula idza balagatil hulqum, maka kenapa ketika ruh sudah sampai pada tenggorokan, wa antum hina idzin tanzurun, sedangkan kalian di saat itu melihat. Yang dimaksud adalah orang-orang yang mengalami sakaratul maut. Ya, termasuk kita, Pak. Cuman kita kan tidak tahu ya kapan kita akan mati. Nanti, besok, wallahu a'lam, di mana kita akan mati juga tidak tahu. Kan sudah difirmankan oleh Allah itu, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada satu jiwa di bumi mana dia akan mati. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, selanjutnya dalam surat Waqiah Allah berfirman, dan kami lebih dekat kepada kalian, lebih dekat kepadanya daripada kalian, walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak melihat. Tafsir mengatakan yang lebih dekat itu maksudnya Allah mengirim para malaikat kepada manusia, cuman kita tidak melihat. Ada malaikat penjaga namanya hafadzah, wa yursilu alaikum hafadzah, Allah mengirim kepada kalian malaikat penjaga. Ada raqib atid yang mencatat, namanya istilahnya kiramul katibin, dan malaikat yang lainnya. Kata Allah, falaula in kuntum ghairu madinin, maka kenapa
jika kalian tidak yakin, tidak beriman, tidak percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam dan Quran, tarji'unaha, kenapa kalian tidak mengembalikan ruh ke tempat awalnya? Jadi kalau mau mati kan ruh dilepas dari badan, Pak. Kalau memang tidak percaya kepada Allah, kenapa ruh tidak kalian kembalikan ke tubuhmu? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, cukup kita renungi. Ya, kalau kita kan yakin kan, percaya Allah yang menciptakan, Rasul kita yang mengajarkan agama, Quran merupakan pegangan hidup. Percaya, Pak. Ini pertanyaan kepada orang yang tidak percaya. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalian coba kalau bisa kembalikan kalau kalian benar. Ini orang yang tidak beriman. Nah, pada proses sakaratul maut itulah yang Allah firmankan, kalla idza balagatit taraqi. Sekali-kali tidak apabila ruh sudah sampai pada tenggorokan, wakila man raq, dan dikatakan siapa yang menyembuhkan. Jadi dalam penjelasannya ada malaikat yang bertanya, siapa yang bisa menyembuhkan orang yang sudah mau mati? Siapa yang bisa mengembalikan ruh ke badan? Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia menyangka ini merupakan perpisahan dunia dengan kita. Wal tafatis saku bisak, dan bertumpu betis dengan betis. Ada beberapa tafsir. Kalau menurut sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apabila dan bertemulah betis dengan betis, maksudnya iltafat alaihi dunya wal akhirah, bertemu kepadanya dunia dan akhirat. Ini secara umum. Dirincikan oleh beliau, kata beliau, yaqul akhar yaumun min ayyamid dunya, bertemu kepadanya pada hari-hari dunia. Wa awal yaqul akhiru yaumin min ayyamid dunya, dia berada pada akhir, pada hari-hari kehidupan di dunia. Wa awal yaumin min ayyamil akhirah, dan dia berada pada awal kehidupan akhirat. Fatal taqi syiddah bisyiddah, bertemulah sesuatu yang dahsyat dengan sesuatu yang dahsyat. Maksudnya, Pak, kalau sudah ruh dilepas dari badan, jasad ditanam di bawah tanah, ruh kita kan akan dipindah ke alam barzakh. Nah, itu maksudnya. Istilahnya portal dunia dan akhirat, itu barzakh. Makanya disebut dengan barzakh. Artinya barzakh al-hajiz bainad dunya wal akhirah, pemisah antara dunia dan akhirat. Sedikit merasakan akhirat tapi belum masuk akhirat, dan sedikit merasakan kehidupan dunia tapi tidak bersama kita di dunia. Nah, ini barzakh. Makanya dikatakan oleh Nabiullah Isa alaihi salam, al-qabru awwalu manzil min manazilid akhirah wa akhiru manzil min manazilid dunya. Kubur, alam kubur, berarti barzakh, merupakan tempat pertama dari tempat di akhirat dan tempat terakhir dari tempat di dunia kita. Ini barzakh. Yang dimaksud
dalam ayat wal taffatis saqu bisak, bertemu betis dengan betis. Intinya kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, antara dunia dan akhirat dijalani orang yang sudah mati, disimpan di alam barzah, merasakan kehidupan sedikit dunia tapi tidak bersama orang dunia. Makanya orang berziarah kubur atau lewat di pemakaman, karena Nabi menyuruh itu, sampaikan salam kepada mereka, karena salam kalian sampai lewat kita di pemakaman. Kan dianjurkan, assalamualaikum ya ahlal kubur, nas'alullaha lana walakumul afiyah, wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, kita menyampaikan demikian, apa yang kita baca sampai doa itu terdengar oleh orang-orang yang ada di alam kubur. Bahkan kata para ulama, datang berziarah kubur, orang yang ada di alam kuburnya tahu, melihat siapa yang datang ke kuburannya, sehingga dianjurkan berziarah kubur. Yang paling utama berziarah ke makam orang tua. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Jadi jangan anti ziarah kubur, Pak ya. Yang dilarang dalam ziarah kubur itu berdoa kepada orang yang sudah mati. Tapi kalau mendoakan orang yang sudah mati itu dianjurkan. Sekaligus kita ingat mati. Itu kan kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Saya memang dahulu melarang kalian ziarah kubur. Kenapa? Karena di awal-awal Islam ilmunya sahabat masih belum lengkap. Khawatir kisah pada zaman dahulu terulang, yang awalnya hanya sekedar berdoa mengagungkan orang yang meninggal karena ilmunya belum mantap, pada akhirnya mengagungkan sedemikian rupa orang yang mati sampai pada tingkat minta kepada orang mati, alias berdoa. Nah, setelah sahabat ilmunya mapan, akidahnya, tauhidnya, maka Rasul menyuruh fazuruha, silahkan sekarang berziarah. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah, karena ziarah kubur mengingatkan kalian pada akhirat. Hadis lain mengingatkan kalian pada kematian. Datang ke makam, Mbak, atau lewat pemakaman naik kendaraan kita, mun bisa cek tak santak, cebut ngebut, Pak, palereen, sambil kita baca doa assalam kepada mereka. Dan ini yang dikerjakan Rasul. Dalam riwayat, setiap kali Rasul menginap di bagian istri Sayyidah Aisyah itu lewat pemakaman Baqi. Lalu beliau berdiri sebentar menghadap ke pemakaman sambil baca salam tadi. Setelah itu berangkat. Nah, kalau kita lewat di pemakaman naik kendaraan, kan jarang jalan kaki kan, biasanya naik kendaraan, silang ngebut, ya kan, semprit boleh, tak salam, Pak. Nah, kalau bisa salam, meskipun pelan ucapan salam kita. Kata para ulama termasuk Ibnu Taimiyah menjelaskan, doa kita terdengar sampai kepada mereka. Ini yang disebut kubur itu tempat terakhir di dunia. Terus ada juga yang menafsiri wal tafatissaku bisak, bertemu atau bertumpu betis dengan betis. Imam Hasan Al-Basri kata beliau, huma saqaka idzal tafata, betismu kalau sudah bertemu, berarti betis asli kita, Pak. Kapan? Kalau sudah mati dan dibungkus dengan kain kafan. Ya, mesti betis itu bertemu, Pak. Sudah sering kan kita melihat orang yang mati dikubur,
Mesti betisnya diikat, kakinya diikat. Nah, itu yang dimaksud. Nah, ada juga yang menafsiri wal tafatis saku bisak, betis dengan betis artinya berkumpul kepada orang mati dua perkara. An-nasu yujahizuna jasadahu, orang yang sudah mati, di mana orang-orang yang masih hidup menyiapkan, mempersiapkan jasadnya, proses pemakaman. Orang-orang yang masih hidup, kerabat, keluarga, atau siapapun yang masih hidup membantu proses pemakaman. Makanya Pak, jangan kita merasa hebat, sombong, angkuh. Seberapapun tinggi jabatan, harta sebanyak apapun, kalau mati kita butuh orang lain, ya kan? Jangan sok hebat, angkuh, suka meremehkan orang lain. Mati kita butuh orang lain. Ini satu urusan. Dan urusan yang satunya lagi, wal malaikatu yujahizuna ruhahu, malaikat mempersiapkan ruhnya yang sudah lepas dari jasad di alam barzakh kita. Datang malaikat Mungkar dan Nakir. Ini hadisnya panjang. Kalau sudah ruh dicabut dari jasad, kan malaikat membawa ruh itu tuh. Kalau orang beriman, ruhnya ditaruh di kain yang berasal dari surga, dibawa terbang ke langit oleh malaikat, disambut oleh malaikat yang menjaga langit pertama, dibuka pintunya, bertanya, siapa yang punya ruh ini kok harum? Oh, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Terus naik ke langit kedua, sampai ke 7. Di sanalah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ruddu abdi ilal ardi." Silakan kalian kembalikan hambaku ruhnya ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum. Karena aku menciptakan mereka dari bumi. Kita diciptakan dari tanah. Wa fiha u'iduhum, dan kepada bumi aku kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi aku keluarkan mereka untuk yang sekian kalinya nanti pada hari kiamat, hari kebangkitan. Nah, kalau sudah dikembalikan ke bumi dan proses pemakaman sudah selesai, orang-orang pergi meninggalkan kubur. Baru ruh tadi diletakkan di alam barzakhnya untuk ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Kan sering kita mendengar hadis, Faja'al malakani Mungkar wa Nakir wa sa'alak. Datang dua malaikat Mungkar Nakir sambil bertanya, Man rabbuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu dan siapa nabimu? Pertanyaannya banyak, Pak. Wa man ikhwanuka wa ma dinuka wa ma imamuka, siapa apa agamamu, siapa apa imammu, siapa saudara-saudaramu? Orang beriman menjawab, Allah wa Rabbi, Muhammad Nabi, wal Qur'anu imami, wal Islamu dini, wal muslimuna ikhwani. Ini satu pertanyaan. Kata para ulama tabi'in, pertanyaan di alam kubur oleh Mungkar Nakir itu bukan pertanyaan sebentar, tapi pertanyaan sampai 7 hari 7 malam. Sebab yang ditanya bukan hanya marrobuka, tapi amal-amal yang lainnya juga ditanya. Sholat, zakat, puasa, yang lainnya ditanya oleh malaikat. Makanya pertanyaan sampai 7 hari 7 malam. Dan ini yang disebut dengan fitnatul qabri, fitnah kubur. Ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir.
Kalau sudah bisa menjawab setiap pertanyaan demi pertanyaan, baru selesai, nanti akan mendapatkan nikmat kubur. Nikmat kubur, amal-amal yang soleh, kata Nabi, dijelma menjadi makhluk yang husnul wajhi, wajahnya cantik. Husnul rih, aromanya enak, harum. Datang kepada ruh kaget, bertanya, man anta, siapa kamu? Kata makhluk ini, ana amalukas soleh, amalmu yang soleh. Datang untuk menemani di alam kuburnya sampai hari kiamat. Belum cukup, nikmat kubur ditambah, diterangkan seterang-terangnya, masih ditambah lagi, diluaskan seluas mata memandang, masih ditambah lagi, tempat duduknya di surga diperlihatkan pagi dan sorenya. Ini namanya nikmat kubur. Sebaliknya, yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, marabbuka, waman nabiyuka, dan seterusnya, tak bisa jawab, Pak. Kalau tidak bisa menjawab setiap pertanyaan, Nabi mensabdakan, di kubur itu ada malaikat yang tugasnya menyiksa, tuli, bisu, buta, tapi mengerti kalau diperintah menyiksa, dipukul dengan gadah terbuat dari besi, tapi bukan besi macam di dunia. Dipukul sekeras-kerasnya, berteriak ruh itu. Kata Nabi, tidak ada yang mendengar makhluk kecuali as-sakulain, jin dan manusia yang tidak bisa mendengar teriakan orang yang disiksa di alam kubur. Hewan, binatang, makhluk yang lain itu mendengar siksa kubur. Yang tidak bisa mendengar kita, Pak, manusia dan jin. Munsa umpama, Pak, mendengar siksa kubur kita, Pak, saya yakin masjid rame, Pak. Iya kan? Saya yakin ibu-ibu itu nggak ada yang membuka auratnya. Kenapa? Nanti akan dipertanyakan. Saya yakin tidak ada yang bermaksiat, karena yakin sudah mendengar siksa kubur nyata. Persoalannya kan Allah tidak memperdengarkan, sehingga kadang meremehkan siksa kubur. Yakin, cuman tidak seberapa takut. Nah, kalau tidak bisa mendengar, kalau tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, disiksa sampai 7 hari 7 malam tidak bisa menjawab, disiksa. Baru lepas pertanyaan mendapatkan azab kubur. Azab kubur itu apa? Amal-amal buruknya, kata Nabi, dijelma menjadi makhluk yang su'ul wajhi, su'ur rih, wajahnya buruk, aromanya busuk. Datang kepada ruh, bertanya ruh, man anta, siapa kamu? Ana amalukas su, saya ini amal kamu yang buruk. Menemani di alam kuburnya sampai kiamat, ditemani makhluk yang buruk rupa, busuk aromanya, Pak. Coba. Tidak cukup, azab ditambah, disempitkan sesempit-sempitnya sampai tulang-tulang rusuknya bersilangan. Tidak cukup, ditambah lagi, digelapkan segelap-gelapnya, dan tempat duduknya di neraka diperlihatkan pagi dan sorenya. Itu terus sampai hari kiamat, Pak. Nauzubillah. Semoga kita tidak masuk golongan yang disiksa di alam kubur. Makanya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau melewati pemakaman selalu menangis itu. Setiap melewati pemakaman nangis beliau.
Ditanya oleh sahabat yang lain, "Ya Amirul Mukminin, kalau kami mengingatkanmu tentang neraka, engkau tidak nangis. Menceritakan kepadamu tentang surga, tidak tersentuh, tidak nangis. Tapi giliran lewat di pemakaman, engkau nangis." Kata sahabat Utsman, kubur itu permulaannya. Kalau di alam kubur mendapatkan nikmat, maka setelahnya jauh lebih nikmat. Tapi sebaliknya, kalau di kubur dapat azab, maka nanti hari kiamat jauh lebih keras azab neraka. Ya, beliau nangis. Kalau kita terbiasa santai. Kenapa? Iman kita tidak sama dengan para sahabat. Makanya ziarah kubur itu ya dianjurkan kan, untuk mengingat mati. Orang-orang pada zaman dahulu banyak ziarah kubur untuk ingat mati dan mendoakan orang yang sudah mati. Tapi dilarang minta dan berdoa kepada orang yang sudah mati. Nah, ini persoalannya. Para jemaah sekalian, tinggal berapa menit? 2 menit. Kalau saya lanjutkan, ini panjang ayatnya, karena menceritakan tentang kisah Abu Jahal yang pernah memegang-menarik baju Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah memfirmankan, "Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla." Sudah di dunia tidak membenarkan agama Islam, tidak percaya kepada Rasul, tidak sholat, justru mendustakan dan berpaling. Summa dzahaba ila ahlihi yatamatta. Pulang ke keluarganya dengan sombong, mengingkari kebenaran. Aula laka fa aula. Celaka bagimu, maka celaka. Diulang. Summa aula laka fa aula. Celaka bagimu, maka kecelakaan. Nah, ini maksudnya suatu ketika Abu Jahal itu memegang baju Rasul, cemungkinge tekuk di ganap. Rasul mengatakan, "Aula laka fa aula." Celaka engkau Abu Jahal, celaka engkau. Kata Abu Jahal, "Engkau ngancam aku ya?" Nah, ini kan kadang terjadi kan, orang marah, tapi yang dipegang bajunya Rasul kita bukan karena sombong urusan dunia, sombong dalam urusan agama. Memang Abu Jahal tidak percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah ceritakan ini, sudah di dunia tidak membenarkan Islam dan Rasul, tidak sholat, mendustakan dan berpaling, pulang ke keluarganya dengan sombong, maka nanti hari kiamat pasti akan mendapatkan kecelakaan. Aula laka fa aula. Dan insya Allah pekan depan kalau Allah memberikan umur yang panjang, kita akan melanjutkan pembahasan. Demikian, saya mohon maaf. Kafa bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.